Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, banyak bapak-bapak di kota maupun di pinggiran kota maupun di desa-desa yang sibuk bekerja siang dan malam. Tapi masalah muncul bukan di penghasilan, melainkan di cara mengatur keuangan. Cara mengatur keuangan di dalam rumah tangganya. Gajinya ada, tapi cepat habis. Cicilan menumpuk, gitu kan? Kebutuhan tidak terkontrol. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana agar keuangan rumah tangga tidak hanya cukup, tapi juga berkah. Telah hadir bersama saya, guru kita Ustadz Dr. Haji Didi Muhammad. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan juga pemirsa yang budiman juga dalam keadaan sehat walafiat. Ini penting kita awali barangkali dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat ke-67 berkenaan dengan tema mengatur masalah keuangan ini. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Quran surat Al-Furqan ayat ke-67. Nah, ini menjadi dasar daripada manajemen keuangan Islami, Mas Haji Prapto. Tidak boros, tidak pelit, tapi seimbang sehingga penuh keberkahan. Ustaz, saya lihat banyak bapak-bapak kalau gajian semangat, tapi baru seminggu sudah kering. Sisanya hidup pakai utang. Bahkan ada yang pakai paylater buat belanja sehari-hari. Iya Mas Haji. Itu karena tidak diatur keuangannya itu dengan baik. Jadi memang harus ada niatan untuk mengatur. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bijak adalah orang yang menahan diri dari hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Sedangkan orang yang bodoh, jahlun, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Termasuk dalam mengelola harta. Kalau tidak disiplin, harta jadi musibah, bukan menjadi berkah. Nah, ini menjadi panduan buat kita. Kata Rasulullah SAW, khairul umur awsyatuha. Sebaik-baik urusan itu termasuk dalam menjaga memanage keuangan awsyatuha, yang pertengahan. Jadi tidak boros juga tidak pelit. Begitu Mas. Jadi bukan masalah besar kecilnya penghasilan, tapi cara mengelolanya yang menentukan. Betul. Oke. Kadang ada bapak-bapak yang bilang begini, gaji saya UMR, tapi gaya hidup istri umroh. Gimana? Wah, itu bahaya. Itu akan berkendala. Kalau begitu gaji itu bisa langsung hilang entah kemana. Nanti bukannya umroh ke Mekah, malah umrohnya ke rentenir nanti. Waduh, bahaya sekali itu. Iya Ustaz, ada juga yang kalau gajian langsung hilang tanpa jejak. Pas istri tanya, jawabannya sudah habis di jalan Bu. Padahal mampir ke warung kopi premium dulu. Iya, memang dalam mengelola, mengatur keuangan ini perlu disiplin yang tinggi Mas Haji. Kalau enggak, ya uangnya selalu bocor halus. Mending bocor halus, kadang-kadang bocornya gede cuma langsung kering habis gitu. Nah, maka penting juga kita bicara tentang beberapa prinsip
agar keuangan rumah tangga itu menjadi baik dan berkah. Ya. Apa prinsip-prinsip yang harus dipegang? Yang pertama, kembali karena memang tugas manusia muslim adalah ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan untuk ibadah, cari nafkah bukan sekedar duniawi, tapi insya Allah ibadah kepada Allah, sehingga suami-suami yang mencari nafkah besar atau kecil itu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendahulukan kebutuhan pokok yang primer. Seperti apa? Makan kan nggak bisa ditunda. Itu pagi siang sore itu penting. Ya, setelah makan maka pendidikan anak menjadi prioritas. Kenapa? Karena memang kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala generasi penerus, generasi yang ijul Islam wal muslimin, akan meninggikan kepada agama Islam, berakhlak mulia, berakhlak santun. Lalu kemudian kesehatan, setelah kita urusan makan selesai, urusan pendidikan sekolah anak-anak selesai, maka urusan kesehatan. Kesehatan ini harus ada perencanaan yang baik, sehingga kalau sakit tidak uring-uringan mencari biaya kemana. Lalu termasuk urusan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga itu urusan papan dan pangan. Bagaimana bajunya, bagaimana rumahnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa, karena tugas kita adalah ibadah, sisihkan untuk sedekah dan zakat. Ada apa dalam sedekah dan zakat ini? Nah, ini harus ada kaitannya antara urusan dunia dan akhirat. Yang pertama, urusan sedekah itu adalah agar kita dianugerahkan rezeki. In tanzilur rizqa bis sadaqah. Turunkan rezeki itu dengan sedekah. Turunkan. Artinya apa? Jika kita pengen berkecukupan, pengen kaya raya, pengen bisa memberi kepada sesama, maka bersedekahlah. Yang kedua, zakat. Jangan lupa, zakat itu memang sudah ada aturannya. Zakat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk menjaga kehilangan daripada harta kita, kita imani satu hadis Rasul yang menyatakan, jagalah hartamu dengan mengeluarkan zakat. Jagalah hartamu dengan mengeluarkan zakat. Bahkan harta tidak akan berkurang karena sedekah. Jadi jangan malas untuk bersedekah, dan jangan juga melupakan zakat untuk membentengi hasinu amwalakum bizzakah. Hasinu amwalakum bizzakah. Bentengi, pelihara harta benda kita dengan mengeluarkan zakat. Yang keempat, hindari utang yang konsumtif, yang bukan berutang karena kebutuhan, tapi berutang karena keinginan. Nah, ini sering terjadi. Nggak butuh-butuh banget, hanya sekedar pengen aja kayak orang-orang. Nah, ini jangan sampai terjebak dalam cicilan barang mewah yang bukan kebutuhan kita. Yang kelima, buat catatan sederhana. Kemana uang masuk dan kemana uang itu keluar atau uang itu digunakan. Begitu Mas. Masya Allah. Jadi sebenarnya Islam sudah memiliki panduan yang jelas Ustaz, betul, untuk mengatur masalah keuangan. Betul. Ya. Sehingga kita penting juga untuk mengetahui bahayanya kalau tidak mengatur. Kan kalau tidak mengetahui efeknya kita sembrono gitu. Maka kalau keuangan ini sampai tidak diatur, maka bahayanya bukan hanya uang cepat habis, tapi juga perhatikan baik-baik, anak dan istri merasa tidak terjamin. Kenapa? Karena bagaimana besok makan, bagaimana besok beli pakaian, bagaimana besok sekolah, bagaimana besok berobat gitu. Yang kedua, rumah tangga kalau ini tidak dimanage dengan baik, cekcok terus.
karena masalah keuangan. Ya. Pas mau beli kopi nggak ada duitnya, pas mau beli beras nggak ada duitnya, ini menjadi masalah. Ya. Yang ketiga, pasti bapaknya stres. Ya, ada tekanan, akhirnya karena stres larinya ke hal-hal yang negatif biasanya. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kadal fakru ayyakuna kufra. Orang kekurangan itu, orang miskin itu bisa menyebabkan orang menjadi kufur, menjadi kufur, tidak bersyukur. Bahkan dikuatkan di dalam satu keterangan, sesungguhnya kalau kita boros, mengeluarkan tanpa aturan, ikhwana syayatin, temannya setan, saudaranya setan. Jadi inilah yang menjadi perenungan buat kita bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya. Baik. Jadi kalau kita boros, artinya kita sedang bersahabat dengan setan. Ikhwana syayatin. Nauzubillah. Sahabat pencerah hati, mengatur keuangan bukan sekedar ilmu dunia, tapi bagian dari iman. Kalau harta dikelola dengan benar, maksudnya, insya Allah akan cukup dan berkah. Ya, betul Mas Haji, betul. Jadikan harta sebagai jalan ibadah. Bukan sumber masalah. Ingat pesan Nabi, sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan orang yang baik, artinya orang yang saleh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga teman-teman kita mendapat pencerahan dari program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.